ngapain di sini? Gaji kamu tidak cukup untuk bayar cicilan mobil di sini, apalagi beli kontan. Mimpi aja terus. Bayangkan seorang pria lusuh datang ke showroom mobil mewah di Jakarta. Sales yang menyambutnya langsung merendahkan karena penampilannya dianggap tak mampu membeli. Yang lebih mengejutkan, sales itu ternyata mantan istrinya sendiri. Namun, hanya beberapa menit kemudian, keadaan berbalik dan membuat semua orang terdiam. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Siang Jakarta bergerak seperti mesin tua yang tak pernah benar-benar istirahat. Jalan basah sisa gerimis memantulkan cahaya lampu, trotoar ramai oleh langkah-langkah terburu, dan dari balik gedung kaca di kawasan bisnis, Fauzi berjalan dengan yakin di jalanan Jakarta yang ramai. Namun ia menghela napas panjang, semacam napas yang ingin meyakinkan dada sendiri bahwa hari ini akan berjalan baik-baik saja. Bukan karena ia yakin, melainkan karena rasa yakin seringnya datang kalau dipanggil berkali-kali. Ia menyetop ojek online, negosiasi singkat soal jarak, dan tak lama kemudian motor mengalir di sela mobil-mobil yang mendesis pelan. Fauzi bersandar, mengamati kota yang pernah ia cintai dengan cara yang berisik sekaligus menghibur. Di bawah flyover, poster-poster lowongan kerja memudar. Di depan kios rokok, dua bapak berdebat halus tentang harga cabai. Di belakang kaca mobil yang bergaris debu, anak kecil mengetuk-ngetuk, menawarkan tisu. Pintu otomatis sebuah showroom mobil menghela napas sabar setiap kali orang datang dan pergi. Di depan pintu itu, seorang pria mengatur napas sebelum masuk. Jaket abu-abu yang ia kenakan sudah memudar di siku, ada benang yang terjulur di dekat saku dan sepatu kanvas tipis memperlihatkan serat di sisi-sisi. Ia menatap singkat pantulannya sendiri, wajah biasa dengan mata yang tenang. Seperti orang yang sudah lama berdamai dengan komentar orang lalu melangkah ke dalam, membawa niat yang disusun pelan-pelan sejak berbulan-bulan, memilih mobil operasional untuk kantornya. Udara dingin menampar lembut, lantai showroom mengilap, barisan SUV dan sedan berjajar seperti peraga di panggung moda. Lampu sorot membelai badan mobil, menonjolkan emblem yang berkilau. Seorang resepsionis menyapa sopan, menanyakan apakah ia sudah punya janji. "Belum, Mbak," kata Fauzi, tetap ramah. "Saya mau lihat SUV 2,0 sampai ke 2,4. Kalau ada hybrid, saya pengen tahu juga." Resepsionis menunjuk ke deret sales. Seorang perempuan berblazer biru tua, rambut disanggul rendah, hak sepatu warna nude, sedang memeriksa tablet. Ia mengangkat wajah, dan waktu seperti menelan 1 detik ketika matanya bertemu mata Fauzi. Kartu identitas di lehernya menulis nama yang dulu pernah tinggal di dua Fauzi, Yanti. Senyum profesional menutup keterkejutan sekejap itu. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya bening, ada serak tipis di ujung nada yang dulu terdengar setiap kali ia berusaha tenang saat marah. Fauzi membalas singkat, menanyakan spesifikasi. Yanti menatap cepat dari ujung sepatu sampai kerah jaket. "Kalau Bapak mempertimbangkan harga, mungkin bisa lihat unit di area mobil bekas dan murah di gedung sebelah. Di sini tempat mobil mahal," katanya sinis, tetap sopan, namun dengan arah yang jelas. "Saya mau baru," jawab Fauzi, masih tersenyum. "Kalau cocok, saya proses hari ini." Yanti mengangguk, memutar badan, menunjuk sebuah SUV hitam di podium tengah, menyebut mesin 2,4 DOHC, fitur keselamatan, paket servis. Ia mempersilahkan Fauzi duduk di kabin, menyodorkan sarung tangan tipis. Fauzi masuk, menimbang legroom dan headroom dengan tubuhnya sendiri, menempelkan punggung ke jok yang tegap, membayangkan rute-rute kerja yang padat, stop and go dan suspensi yang tidak mudah mengeluh. Di luar, Yanti mengalirkan kata-kata hafal, stability control, hill start assist, cotton airbags, bunga leasing kompetitif. Sesekali, matanya kembali ke jaket lusuh itu, seolah memastikan dugaannya. "Brosur dan OTR per tipe, ya," ujar Fauzi. "Saya juga ingin lihat varian 2,0 hybrid." "Bisa, Pak." Yanti menyodorkan brosur. "Kalau Bapak serius, kami minta booking fee untuk amankan unit. 10 juta, non-refundable bila batal karena alasan pribadi." "Saya mau beli tunai," kata Fauzi tenang. Kalimat itu melayang di udara. Dika, rekan sales di dekat resepsionis, hampir tersandung tatapan.
Yanti menahan angkat alis. Baik, untuk tunai, biasanya DP 20% atau pelunasan penuh saat unit siap. Atas nama pribadi atau perusahaan. Perusahaan, kata Fauzi. Bumi Pilar Logistik, butuh 1 unit dulu untuk Jakarta. Kalau cocok, bisa tambah. Nama itu membuat Dika melirik Sari, rekan lainnya. Beberapa pekan lalu, grup internal menyebut prospek besar dari perusahaan logistik dengan rute agresif. Yanti menautkan alis tipis. Jabatan Bapak? Tanyanya. Nada suaranya menggali konfirmasi atas gambaran di kepalanya. Operasional, jawab Fauzi. Ia tidak menambahkan apapun. Jabatan terkadang membuat orang lupa menilai isi. Yanti merasa mantap pada dugaannya. Operasional, lapangan, keringat, baju lusuh. Kalau begitu, prosedur pembayaran perusahaan kami ketat. Katanya lebih ringan, dokumen lengkap, invoice, e-faktur, barulah proses. Fauzi mengangguk. Memang begitu seharusnya. Ia berhenti sejenak, lalu dengan spontan bertanya pelan. Kamu baik. Kata kamu terpeleset dari rak memori. Yanti mengetatkan rahang, menepikan gangguan yang tiba-tiba muncul dari 5 tahun lalu. Di sini gunakan Bapak Ibu ya? Pak, jawabnya. Biar profesional. Fauzi menerima, tidak tersinggung. Baik, Mbak Yanti. Sekilas, matanya menangkap gelang tipis di pergelangan tangan Yanti, bandul kecil berbentuk daun. Ia yang pernah membelinya di kaki 5 Taman Suropati pada malam ketika gaji terlambat dan uang hanya cukup untuk bubur. Biar kamu ingat, setiap daun punya musimnya, ujar Fauzi waktu itu. Gelang itu masih di sana. Masa lalu ternyata tidak sepenuhnya menguap. Yanti mengantar Fauzi ke varian hybrid, menjelaskan bahwa untuk operasional kadang pelanggan lebih pilih bensin biasa. Hybrid ada perhatian tambahan, ucapnya. Tapi stop and go lebih hemat, saut Fauzi. Yanti membuka pintu, membiarkan Fauzi masuk kabin lagi. Di sela-sela penjelasan formal, ada kalimat-kalimat halus yang menyenggol martabat. Pembeli tunai biasanya datang dengan finance manager. Di sini prosedurnya tidak fleksibel seperti dealer kecil. Fauzi menampungnya seperti orang menampung hujan di topi, tidak membalas, hanya menilai apakah ada kebocoran di atap. Pintu otomatis menghela napas lagi. Seorang pria setengah baya berkemeja putih lengan digulung masuk bersama 2 staf bermap. Langkahnya santai, pandangnya familiar pada ruangan. Pak Fauzi, serunya begitu menemukan sosok yang dituju. Wah, kebetulan, ia menepuk bahu Fauzi hangat. Saya Herman, ia menoleh ke Yanti. Mbak Yanti sudah bantu? Pak Fauzi ini penting. Di pusat, kami bahas, kalau Bumi Pilar ambil 1 dan puas, mereka biasanya tambah. Hawa di showroom berubah setengah derajat. Dika menegakkan badan, Sari menutup laci pelan. Yanti mengatur senyum yang rasanya seperti menelan batu kecil. Herman mengundang ke ruang meeting kaca, meminta Yanti menyiapkan penawaran lengkap, hybrid dan non-hybrid, diskon korporat, paket servis 3 tahun. Yanti mengangguk, tablet di dada serasa berat tanpa sebab. Di ruang meeting, vas kecil eukaliptus berdiri tegak di atas meja kaca. Herman memaparkan skema. Kalau mulai 1 unit, katanya, diskon segini. 3 bulan kemudian tambah 1, ada bonus after sales. Fauzi menyimak, mengetuk brosur pada varian hybrid. Saya cenderung ke hybrid, ujarnya. Tapi saya mau pastikan rute dan ketersediaan suku cadang. Kami tidak mau unit nganggur hanya karena part remeh. Herman tertawa kecil, suka dengan bahasa orang lapangan. Setuju. Di balik kaca, Yanti bergerak cepat mencetak revisi penawaran, memanggil Dika untuk program korporat, memastikan angka-angka akurat. Di sisi lain dari ketergesaan itu, ada degup yang menolak tenang. Ia mengingat kontrakan sempit di karet, subuh-subuh pedagang bubur lewat, suara sendok beradu mangkok, tagihan listrik yang diapsir dengan bolpoin merah, motor Fauzi yang suatu pagi lenyap, juga koper yang akhirnya ia tarik keluar dari pintu. Kata-kata kita butuh mulai dari nol yang kedengarannya rapi tapi getir. Perceraian datang lewat pengacara murah yang nomor teleponnya di brosur. Tak ada adegan pintu dibanting, hanya langkah menyingkap tikar agar tidak tersandung. Hidup kemudian mengalir dengan pola anehnya. Fauzi pindah ke perusahaan logistik kecil, belajar memetakan rute efisien spreadsheet, menukar libur dengan kursus daring tentang distribusi, menukarkan lelah dengan pemahaman tentang kenapa truk macet di 1 titik bisa merembet ke 3 gudang. Lalu Bumi Pilar Logistik mengakuisisi perusahaannya, dan ide-idenya dipakai sungguh-sungguh. Ia tidak jadi manajer di kartu nama,
Ia jadi orang yang tahu di mana ban serep, siapa petugas timbang yang rewel sebelum sarapan. Kepercayaan datang seperti hujan halus. Terasa ketika baju sudah lembab. Yanti mengetuk ruang meeting, masuk, memaparkan angka dengan suara stabil. Ia menyebut daftar benefit, menjelaskan pajak, menambahkan catatan tentang free check, layanan darurat, potongan unit kedua. Fauzi bertanya rinci, meminta PDF via email. Herman menyelipkan program after sales baru dari pusat, servis gratis di kilometer 15.000 jika pembayaran penuh. Jarang-jarang dapat bonus begini, katanya. Fauzi mengangguk. Saya kabari kantor. Kalau disetujui, sore ini kami kirim surat kuasa, data PT, lalu transfer sesuai invoice. Bagus, ujar Herman. Ia berdiri, memberi ruang Yanti dan Fauzi menyelesaikan detail. Pintu menutup, ruangan mengecil. Fauzi menatap botol air sejenak. Terima kasih sudah bantu, ucapnya. Sama-sama, saya hanya kerja, jawab Yanti. Ada jeda. Kamu kelihatan beda, lanjutnya tanpa sempat menyaring. Dalam arti baik. Jakarta, kata Fauzi ringan. Kalau kita tidak mengubah diri, dia yang mengubah kita. Yanti mengangguk, separuh setuju, separuh menjaga jarak agar masa lalu tidak meluber ke lantai showroom. Herman kembali, memastikan semua siap. Pak Fauzi, istirahat dulu makan siang, katanya. Keputusan orang lapangan jangan diambil saat lapar. Candanya membuat ruang mencair. Fauzi pamit sebentar ke warung soto di bawah jembatan penyeberangan bangku plastik biru. Kipas angin tua, kuah gurih yang tidak mewah tetapi jujur. Ia mengetik pesan ke Pak Adi. Direktur, ringkasan pilihan hybrid, bonus after sales, rencana transfer penuh. Balasan datang cepat, setuju. Kirim surat kuasa, good job. Saat kembali ke showroom, langit lebih terang. Herman menyalami di lobi, Yanti membawa map transparan, penawaran final sudah dicetak. Silakan ditinjau, katanya. Email PDF juga sudah terkirim. Fauzi membaca teliti baris kecil, mengiyakan, meminta invoice pro forma untuk proses internal. Herman mengangkat jempol. Kita eksekusi hari ini. Yanti mengantar sampai pintu. Udara hangat Jakarta menyergap. Suara mesin di jalan masuk bersahutan. Sampai ketemu lagi sore ini, katanya singkat. Terima kasih, Mbak Yanti, ucap Fauzi. Kamu, ia memperbaiki, Anda tetap orang yang bekerja sungguh-sungguh. Yanti menahan senyum yang hampir goyah. Dan selamat sudah jadi orang yang kamu mau, balasnya lirih. Fauzi mengangguk, melangkah keluar. Pintu otomatis menutup, showroom menelan kembali ritmenya, target, angka, pelanggan. Menjelang sore, email dari Bumi Pilar masuk, surat kuasa, data PT, instruksi penagihan. Yanti memeriksa, memastikan semua sesuai, mengantar berkas ke ruang Herman. Pembayaran penuh, Pak, ucapnya. Kita proses hari ini. Herman tersenyum lebar, memberi acungan jempol. Yanti kembali ke meja, duduk dan membiarkan punggungnya menempel sandaran. Tangannya menyentuh gelang daun, memutar bandul kecil sekali saja. Setiap musim punya waktunya, daun jatuh pun tidak salah musim. Di seberang kaca, jalan raya menyalakan lampu-lampunya, menyiapkan malam yang akan kembali menguji kesabaran kota. Fauzi menunggu di kafe kecil seberang gedung, menandatangani dokumen digital, mengirim konfirmasi keuangan. Ia tidak merasa menang, tidak juga ingin membalas hinaan. Yang ia rasakan justru lengang aneh di dada seperti ruangan lama yang akhirnya dibereskan, debunya disapu, jendelanya dibuka. Masa lalu tidak ia hapus, tetapi hari ini ia letakkan di rak yang tepat. Entah besok apa yang dibawa Jakarta. Tapi setidaknya sore ini, sesuatu jatuh ke tempat yang semestinya. Di showroom, Yanti menutup laptop, berdiri, merapikan blazer. Dika menghampiri, menawari kopi. Air putih saja, katanya. Ia tersenyum, bukan pada siapa-siapa, melainkan pada ketenangan yang baru saja belajar ia miliki, kemampuan menatap tanpa menilai, bekerja tanpa menekan, menerima tanpa mengemis pengakuan. Di pergelangan tangannya, gelang daun tetap kecil dan biasa tapi cukup untuk mengingatkan bahwa tidak semua yang rapuh berarti lemah. Kadang justru yang rapuh itulah yang mengajarkan bagaimana bertahan. Sore Jakarta tidak pernah menunggu siapapun. Jalanan di sekitar Sudirman sudah mulai tersedak kendaraan, ojek online merayap di sela-sela, dan suara peluit polisi bercampur dengan deru klakson yang saling menuduh. Dari seberang gedung kaca showroom, Fauzi duduk di sebuah kafe kecil,
menghadap laptop sederhana yang sudah berulang kali menemaninya rapat daring. Es kopi di mejanya sudah setengah cair, tapi pikirannya jernih. Ia baru saja menerima balasan email dari kantor, lampiran surat kuasa sudah ditandatangani direktur, data perusahaan lengkap, dan instruksi pembayaran siap dilakukan begitu invoice proforma resmi turun. Ia menarik napas panjang, mengingat obrolan singkat dengan Pak Adi siang tadi lewat telepon. "Zi, kamu yakin sama pilihan hybrid ini?" tanya suara berat sang direktur. Fauzi menjawab dengan mantap, "Yakin, Pak. Untuk rute pada Jakarta, konsumsi lebih hemat. Servisnya memang ada tambahan, tapi kita punya bengkel rekanan yang sanggup. Saya sudah cek. Di ujung sana," Pak Adi tertawa kecil. "Saya percaya insting kamu. Jalan terus." Percaya kata itu bukan hadiah, melainkan hasil perjalanan panjang yang penuh luka kecil. Matahari mulai turun ketika Fauzi kembali ke showroom. Lampu-lampu dalam ruangan sudah menyala, memantulkan bayangan panjang di lantai mengilap. Herman menunggu di lobi, senyumnya tetap ramah. "Pak Fauzi, pas sekali. Penawaran final sudah siap. Mbak Yanti dan tim finance juga sudah koordinasi." Fauzi mengangguk, mengikuti langkahnya menuju ruang meeting kaca yang kali ini terasa lebih lega. Yanti sudah duduk di sana, map biru di tangannya. Senyumnya tipis, profesional, seperti sejak awal. Tapi mata yang menyapanya memuat sesuatu yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan, campuran lega, gugup, dan sisa-sisa yang tak punya nama. "Silakan, Pak," katanya, menyodorkan map. Fauzi membuka, membaca baris demi baris. Nominal, diskon, program after sales, semuanya sesuai. Ia menandatangani penawaran, memotret, lalu mengirim ke finance kantor lewat aplikasi. Dalam hitungan menit, konfirmasi masuk, pembayaran penuh akan ditransfer malam itu juga. Herman menyalami Fauzi dengan hangat. "Terima kasih, Pak. Kami pastikan unit siap sesuai janji. Untuk serah terima, biasanya butuh beberapa hari kerja. Tapi karena ini korporat, kami percepat. Paling lambat lusa." Fauzi tersenyum. "Baik, Pak Herman. Saya hargai bantuan Bapak." Herman menepuk bahu Fauzi sekali lagi sebelum pamit, meninggalkan ruangan untuk mengurus tamu lain. Tinggal Yanti dan Fauzi. Hening merayap pelan. Fauzi menutup map, menatapnya. "Terima kasih, Mbak Yanti. Semua berjalan lancar." Yanti menegakkan bahu. "Itu memang tugas saya." Kalimat sederhana, tapi suaranya terdengar serak tipis. Fauzi hanya mengangguk, tidak menambah apa-apa. Ada banyak hal yang dulu ingin ia katakan, namun sore itu ia memilih membiarkannya tetap menjadi milik masa lalu. Hari serah terima tiba 2 hari kemudian. Pagi itu langit Jakarta biru pucat, dan halaman showroom dipenuhi mobil-mobil baru yang diparkir rapi menunggu tuannya. Di tengah halaman, satu unit SUV hybrid berwarna abu metalik berdiri dengan pita merah di kap depannya. Herman menunggu bersama beberapa staf, senyumnya lebar. Yanti berdiri di samping unit, membawa map berisi dokumen resmi. Fauzi datang bersama 2 rekannya dari Bumi Pilar Logistik. Mereka berpakaian sederhana tapi rapi, membawa map perusahaan dan segel stempel resmi. Proses berjalan cepat, tanda tangan, penyerahan kunci, foto seremonial. Herman bahkan menepuk-nepuk bahu Fauzi seperti saudara lama. "Kalau puas, jangan lupa kabari saya. Saya tunggu pembelian berikutnya." Fauzi tertawa kecil. "Kalau unit ini tahan macet Jakarta, kami pasti kembali." Semua tertawa, dan kamera staf showroom mengabadikan momen itu. Yanti berdiri beberapa langkah di belakang, menyaksikan. Senyum yang ia pasang terasa kaku, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak, rasa bangga bercampur malu. Bangga karena proses yang ia tangani berjalan mulus. Malu karena 2 hari lalu ia sempat meremehkan lelaki yang kini berdiri tegap sebagai perwakilan perusahaan besar. Sesekali matanya menangkap gelang daun di pergelangan sendiri. Ia mencoba menepis kenangan, tapi kenangan justru menempel makin erat. Usai acara, Fauzi menguji mobil sebentar di halaman. Mesin menyala halus, interiornya wangi kulit baru. Layar sentuh memantulkan cahaya pagi. Ia menyalakan AC, merasakan dingin menyapu wajah. Lalu ia turun, menyalami Yanti. "Terima kasih sudah membantu sampai akhir," katanya singkat. Yanti membalas, "Semoga mobil ini bermanfaat untuk perusahaan Bapak." Ada jeda sebentar sebelum ia menambahkan pelan, "Selamat, Fauzi. Kamu berhasil." Fauzi menatapnya. Kalimat itu tidak diucapkan dalam nada profesional, melainkan sebagai pengakuan pribadi. Ia hanya mengangguk,
lalu melangkah pergi. SUV abu metalik itu meluncur keluar dari halaman showroom, meninggalkan jejak ban yang samar di aspal basah. Beberapa minggu kemudian, showroom itu kembali ramai seperti biasa. Yanti menjalani rutinitas, melayani pelanggan, menyiapkan brosur, mengejar target. Tapi ada bisik-bisik yang tak bisa ia elakkan. Rekan-rekan sales membicarakan deal besar Bumi Pilar yang membuat showroom mencatat rekor bulanan. Nama Fauzi berulang kali disebut. Itu yang dulu datang lusuh, ya. Untung Pak Herman cepat tanggap, kata salah satu rekan sambil tertawa. Yanti hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi. Ia tahu siapa yang pertama kali menilai Fauzi hanya dari pakaian. Malam itu, Yanti duduk sendiri di kosannya yang rapi tapi sepi. Laptop di meja menampilkan target bulanan yang baru. Di pergelangan tangannya, gelang daun masih melingkar. Ia memutar bandul kecil itu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia membiarkan air mata jatuh bukan karena sedih, melainkan karena lega. Lega bahwa meski jalan mereka berbeda, Fauzi akhirnya sampai di tempat yang layak. Sementara itu, Fauzi kembali sibuk dengan pekerjaannya. SUV hybrid itu terbukti tangguh, menembus macet tanpa boros, melintasi jalur tol tanpa rewel. Staf lapangan puas, direktur senang. Beberapa bulan kemudian, Bumi Pilar menambah 2 unit lagi dari showroom yang sama. Herman menyambutnya dengan tangan terbuka, dan nama Fauzi semakin dikenal di kalangan dealer. Suatu sore, setelah penandatanganan unit tambahan, Fauzi kembali bertemu Yanti. Pertemuan itu singkat saja, hanya sebatas salam dan senyum sopan. Tapi dalam hati, keduanya tahu, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi hinaan yang perlu diingat. Masa lalu memang menyakitkan, tapi hari ini mereka berdiri di tempat yang sama-sama baru. Ketika Fauzi melangkah keluar showroom dengan map di tangan, Yanti menatap punggungnya sekali lagi. Ia tersenyum, kali ini tanpa topeng profesional. Senyum yang murni, seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa hidup punya caranya sendiri untuk menata ulang cerita. Dan Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, terus bergerak. Jalanan tetap padat, lampu tetap berkedip, klakson tetap bersahutan. Tapi di tengah kebisingan itu, ada 2 hati yang sudah menemukan keheningannya masing-masing. Satu di balik setir mobil baru yang melaju ke arah tol, satu lagi di balik meja showroom yang diterangi lampu putih. Mereka pernah satu jalan, kini berbeda jalur. Namun keduanya tahu, mereka sama-sama sampai di tempat yang lebih baik. Malam turun, lampu-lampu kota menyala seperti bintang yang ditancapkan di langit buatan. Fauzi menepikan mobilnya di tepi jalan, membuka jendela, membiarkan angin kota masuk. Ia menatap ke depan, senyum tipis mengembang. Tidak ada perasaan ingin membalas, tidak ada kebanggaan berlebihan. Hanya rasa syukur karena waktu yang dulu pahit akhirnya membawanya ke hari ini. Di tempat lain, Yanti mematikan lampu showroom terakhir, menutup pintu, dan melangkah pulang. Di tangannya, gelang daun bergoyang kecil mengikuti ayunan langkah. Ia tahu musim sudah berubah, dan ia akhirnya siap berjalan di musim barunya sendiri. Jakarta tetap sama, panas, bising, melelahkan. Tapi bagi Fauzi dan Yanti, kota ini sudah menjadi saksi bahwa setiap luka bisa sembuh, setiap hinaan bisa dilampaui, dan setiap perpisahan bisa berakhir dengan penerimaan. Malam menelan hiruk-pikuk itu, menyisakan kilau lampu yang seolah berbisik, hidup terus berjalan, dan tak ada yang benar-benar berhenti di satu musim selamanya. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.